Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Pak Casmadi SPDI dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang materi pokok indahnya saling menghargai dalam keragaman. Topik keberagaman sebagai sunatullah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman itu tidak terlepas dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Kita memiliki berbagai suku, bangsa, dan agama. Di negara kita banyak berbagai suku, bangsa, dan agama. Di negara kita juga ada beberapa agama, diantaranya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada pelajaran ini kita akan memuat profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini, peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah atau sunatullah. Peserta didik juga mengenal berbagai macam keragaman. Alur tujuan pembelajaran diantaranya peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan rumah sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan kehidupan norma agama yang kita miliki. Selanjutnya, keberagaman sebagai sunatullah. Kalian tentu melihat di negara kita itu banyak berbagai macam suku, ras, golongan, dan bahkan agama yang tadi disebutkan. Di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu semua sebuah keragaman. Dan keragaman itu indah apabila kita diterapkan karena tidak mengenal suku, ras, dan golongan. Termasuk kita juga sering melihat di TV itu banyaknya keanekaragaman budaya kita, yang kita mungkin tahu bahwa kita lebih dari 200 juta penduduk Indonesia. Mari kita dengarkan lagu Bang Haji Roma Irama. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu
tujuan. Dari lagu Penduduk Indonesia karya Bang Haji Rhoma Irama, bahwa Indonesia ini memiliki keragaman suku, bangsa. Hal ini menandakan akan banyaknya perbedaan terjadi. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi permusuhan atau bertengkar. Namun, adanya perbedaan ini perlu saling sikap menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap untuk menghargai dan menghormati satu sama lain? Siap, Masya Allah. Anak soleh dan soleha, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama menjelaskan adanya Maria dan Nadia yang sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua ada ibundanya Maria datang dan berkata, "Ayo nak, ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat." Dan akhirnya Maria Nadia pun meminum dan memakannya yang telah disediakan oleh mamahnya. Maria selanjutnya di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan pulang. Ternyata cuacanya hujan dan akhirnya Maria meminjamkan payungnya kepada Nadia dan Nadia pun berterima kasih dan insya Allah akan dikembalikan di sekolah. Nah, pertanyaannya, mengapa Maria ibunya berbuat baik kepada Nadia padahal mereka itu bukan orang Islam? Sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya, apa warna kulitnya, apa jabatannya, dan lain-lain. Jadi mari kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Wah, Masya Allah, ada gambar lagi nih. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Coba dijawab. Yups, betul. Itu saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di dalam gambar terdapat 2 orang anak. Yang pertama namanya Stephen, yang kedua dia bernama Ahmad. Nah, Stephen ini non-Islam, sedangkan Ahmad agamanya Islam. Nah, ketika itu azan sudah berkumandang. Lalu Ahmad berkata kepada Stephen itu, "Sudah azan, aku izin sholat dulu ya." Nah, ketika Stephen, "Ya silahkan, sholat dulu, aku nunggu di sini ya." Masya Allah, luar biasa ya. Ahmad dan Stephen ini bisa dijadikan contoh. Coba, apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama? Oke, ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Tentu sangat boleh. Yang terpenting kita bisa saling menghargai apa yang menjadi pilihannya. Tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah. Sebagaimana yang kita lakukan pun sebaiknya gitu. Kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang dilarang oleh agama seperti apa ya? Itu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala
الدين. Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Talib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Pembelajaran kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan kita saling bisa menghargai sesama teman yang berbeda agama. Mudah-mudahan bisa diterapkan kita di rumah dan bisa menjalankan ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.